3 Februari 2025, polisi menemukan jasad Sri Pujayanti, seorang pegawai koperasi di Desa Sidang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam keadaan terbungkus spray di dalam lemari. Kesal lantaran ditagih hutang terus-menerus, pelaku Sunardi tega menghabisi nyawa Sri Pujayanti. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Sri Pujianti tiba di rumah duka di Kampung Endrek, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 4 Februari 2025. Nasib nahas dialami Sri Pujianti, seorang penagih utang koperasi simpan pinjam yang dibunuh oleh nasabahnya sendiri, Sunardi. Sunardi yang bekerja sebagai kuli bangunan membunuh Sri lantaran kesal terus ditagih utang. Ya, seperti korban itu, ia kan sebagai karyawan perusahaan di sana pinjam uang, gitu. Dia selagi untuk menagih sangkutan tersebut, dia ternyata orangnya membuat kekerasan gitu. Saya pihak keluarga memohon kepada pihak yang terkait keamanan untuk mohon perkara ini diusut dengan tuntas. Sebelumnya jasad Sri Pujianti ditemukan di rumah tersangka Sunardi dalam kondisi mengenaskan di dalam lemari dan dibalut spray pada Senin 3 Februari 2025. Cekik dengan menggunakan sarana jilbab yang dipakai oleh korban. Kalau pengakuan tersangka 2.700.000, dia harus mengembalikan sekitar 4 juta. Itu pengakuan tersangka. Dengan cicilan setiap minggu 115.000 kalau tidak salah. Selama 10 bulan. Kasus pembunuhan wanita penagih utang oleh nasabahnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bermula ketika korban menagih cicilan koperasi pelaku yang sudah menunggak selama 1 bulan. Merasa tertekan terus ditagih, namun tidak memiliki uang untuk membayar. Pelaku akhirnya menganiaya korban dengan cara mencekiknya menggunakan kerudung yang dipakai korban saat itu. Kemudian pelaku membawa jasad korban ke dalam kamar dan disimpan di dalam lemari yang dibungkus spray. Sunardi diamankan ketua RT dan warga setempat setelah adanya laporan korban hilang usai menagih utang di rumahnya. Kini tersangka terancam hukuman kurungan selama 15 tahun penjara. Sebelum menjawab itu mungkin kita mesti lihat dulu konteks berhutang di masyarakat Indonesia. Di masyarakat Indonesia hutang itu sesuatu yang wajib untuk dibayarkan, bahkan dia bisa diwariskan kalau yang berhutang itu meninggal gitu ya. Nah, hutang itu dianggap hal yang negatif. Kita boleh berhutang kalau untuk hal-hal yang memang kebutuhan mendesak, kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, tapi urgent gitu. Dan sementara di sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup, ada konteks hutang yang disarankan, yang disebut dengan hutang produktif gitu ya. Untuk beli rumah, untuk beli aset, berhutang itu dianggap sebagai hal yang wajar. Yang dua kasus ini bicara tentang orang yang dipinjemi uang gitu ya, lalu kemudian ketika ditagih oleh pemilik uangnya melakukan kekerasan dan kemudian membunuh gitu ya. Nah, di sini ada konstruksi yang menarik. Kalau kita bicara dalam konteks masyarakat Indonesia, kan patriarki, laki-laki itu adalah pemimpin, laki-laki di kedudukannya superior. Tapi kalau dalam proses berhutang, orang yang berhutang ini posisinya dia lebih rendah daripada pemilik uangnya gitu. Nah, yang pemilik uang ini kan perempuan. Ketika dia ditagih, laki-laki yang biasa diperlakukan superior ditagih oleh perempuan, maka kemudian tidak terima dan merasa dia boleh melakukan kekerasan itu gitu ya. Di sini ada konteks di mana perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan ketika tadi proses meminjamkan uang diberikan oleh perempuan, tetapi ketika ditagih laki-laki itu tidak terima bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh perempuan. Mungkin lain ceritanya kalau yang menagih laki-laki ya. Dari 3 kasus ini sebetulnya perilaku kejahatannya
itu nyata ya, bagaimana perempuan yang sebetulnya tidak bersalah awalnya berusaha menolong, lalu kemudian menjadi korban kekerasan, kemudian dibunuh, dan kemudian ada niat jahat dari pelaku untuk menghilangkan bukti-bukti sehingga kemudian dia bisa bebas dari tanggung jawab itu, yang jenazahnya disimpan, kemudian dihilangkan identitasnya gitu ya, dan pelaku melarikan diri. Nah, inilah di sini sebetulnya sifat jahatnya itu terlihat gitu. Jadi bukan sekedar pembunuhan yang orang karena emosi lalu membunuh, bukan seperti itu, tapi ada upaya-upaya untuk lari dari tanggung jawab. Kalau di dalam literatur kriminologi, berhutang itu masuk pada faktor kriminogen. Kenapa orang yang berhutang bisa punya possibility untuk untuk melakukan bentuk-bentuk kejahatan yang lain, misalnya menipu, melakukan pencurian gitu ya. Nah, jadi berhutang itu juga meningkatkan kecemasan, rasa tidak aman, yang sehingga kemudian berpotensi menyebabkan orang untuk berperilaku tidak rasional. Yang kasus meminjam sampai pada jumlah yang besar, mungkin perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan pelaku ini hanya punya pinjaman pada satu keluarga ini, karena bisa jadi dia punya pinjaman pada pihak-pihak yang lain, sehingga perilaku membohongi, menipu gitu ya, mengelabui itu bagian dari modus dia melakukan hutang tadi, dan kemudian ketika ditagih maka menghilangkan nyawa orang lain itu menjadi bagian yang menurut dia bisa menghilangkan kewajibannya yang tadi, hutang-hutangnya tadi gitu ya. Nah, orang tuh kalau sudah berhutang tidak lagi melihat dia punya kewajiban kalau sudah akumulasi banyak, tapi bagaimana menghilangkan kewajiban itu gitu. Nah, di dalam orang berhutang ketika ditagih itu, berhutang itu juga menciptakan kecemasan gitu ya. Dia udah nggak berpikir rasional di sana gitu. Yang penting bagaimana hutang-hutangnya selesai gitu. Itulah kenapa ada orang yang ketika kita lihat suka berhutang, dia akan gampang aja, ya udahlah yang penting gue tutup dulu ini. Soal bahwa dia menutup hutang dengan hutang yang lain, itu kan masalahnya sebetulnya nggak selesai. Tapi ancaman tadi penagihan di satu dia selesaikan. Nah, kalau dia terlibat pada kekerasan, nah ini sebetulnya kalau di titik tertentu ya memang menyelesaikan hutang itu kan orangnya yang menagih harus menerima pembayaran, atau dia melakukan pembayaran, tapi kalau nggak ada ya gimana caranya hutang ini ditutup dengan kewajiban itu selesai, karena orang yang memberikan hutangnya nggak ada gitu, dan hutang itu tidak diketahui oleh pihak yang lain. Dari kronologinya tidak berencana ya, karena dia tidak menyiapkan segala macam, tetapi bukan berarti ketika tidak berencana tidak ada pemberatan di 3 kasus ini, karena upaya-upaya pelaku menutupi jasad, menghilangkan identitas korbannya, lalu dia kabur, dia meniadakan bukti-bukti itu sebetulnya menunjukkan bahwa sifat jahatnya ada di sana. Jadi bukan berarti bahwa kalau itu masuk kategori pembunuhan dan bukan pembunuhan berencana, maka kemudian dia bisa jadi lebih ringan. Kita mungkin harus bisa mengembangkan nilai-nilai baru ya. Menolong boleh, tapi menolonglah dengan rasional. Orang yang kita tolong punya nggak kemampuan untuk membayar? Itu yang pertama. Lalu menolong itu untuk jangka waktu berapa, beritahu dia harus kembalikan kapan. Kalau dia belum bisa mengembalikan, jangan dikasih lagi, karena pasti nggak akan dibayarkan. Dan begitu akumulasi dalam jumlah besar, baik yang punya uang dan yang meminjamkan sama-sama berat gitu ya. Mencegah orang melakukan kekerasan karena berhutang, ya stop, kita memberikan hutang dan kalau ada terdokumentasi.
Berani berutang seharusnya berani menanggung segala risikonya. Kesal, sakit hati, frustasi, apapun alasannya tidak ada pembenaran bagi siapapun yang menghilangkan nyawa seseorang. Karena sejatinya hukuman dan keadilan dari Tuhan kelak akan datang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.